Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat al-afiyah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya. Sebuah karya daripada Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Sekarang kita sudah sampai di halaman 40 ya. 40 ya. Jadi kata Syekh di sini di paragraf yang pertama itu, idzan fawujudu syakhsin ma fi hadzal zaman la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhabis salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah fi aqwalihi wa af'alihi wa muttabi'an la mubtadi'an. Jadi kata beliau, keberadaan seseorang, adanya seseorang tertentu fi hadzal zaman, di zaman sekarang ini, itu tidak cukup untuk menghukumi dirinya bahwa dia di atas manhaj salaf. Ya, selama tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, maka harus sesuai, dirinya harus sesuai dengan Alkitab dan Sunnah fi aqwalihi wa af'alihi, baik dalam perkataan-perkataannya, ucapan-ucapannya, wa af'alihi, dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, harus sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian juga wa muttabi'an la mubtadi'an. Dia senantiasa muttabi', mengikuti kebenaran, mengikuti dalil. La mubtadi'an, tidak sebaliknya, tidak melakukan bid'ah, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang sesat. Lidzalika fa inna katsiran minal ulama, oleh sebab itu kebanyakan daripada ulama yuqayyidu hadzal mustalah, mengkaitkan istilah ini, istilah salaf, ketika mereka menggunakan kalimat tersebut, fayaqul, mereka katakan as-salafu as-salih, salaf yang saleh. Lawan soleh apa? Toleh. Masya Allah. Nah, pulang ya.
Kemudian selanjutnya qala al-imamu As-Safarini, telah berkata Imam As-Safarini, kata beliau tentang maksud salaf, al-muradu bimadhabis salaf, maksud dengan istilah madhab salaf atau manhaj salaf. Terkadang para ulama menyebutkan dengan madhab salaf seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada juga yang menyebut dengan manhaj salaf. Maksud dengan madhab salaf, maka na alaihi sahabatul kiram ridwanullahi alaihim, apa-apa yang atasnya para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka. Apa-apa yang di atasnya para sahabat yang mulia. Wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsanin. Dan di atasnya pula para tabi'in, bagi mereka kebaikan. Apa-apa yang atasnya para sahabat yang mulia, wa a'yanut tabi'in, dan para tabi'in, mereka yang berjumpa dengan sahabat, mengikuti sahabat, bukan yang menyelisih sahabat, maka mereka tidak dikatakan salaf. Bertemu dengan sahabat, mengikuti sahabat, pemahaman sahabat, belajar dengan sahabat, talaki dengan sahabat. Kemudian wa atba'uhum, dan yang mengikuti mereka, mengikuti para tabi'in, bertemu dengan tabi'in. Kalangan imam madhab yang 4 itu, yang tabi'ut tabi'in siapa? Satu cuma, siapa? Imam Malik. Yang 3 lagi bukan, karena tidak bertemu dengan tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in, kemudian wa a'immatud-din, dan para imam-imam, para imam setelahnya. Mimman syuhida lahu bil imamah, yang dia disaksikan atau dikenal dengan bil imamah. Imamah maksudnya apa? Keimaman. Maksudnya memiliki keilmuan. Dia dikenal memiliki keilmuan. Dia seorang imam. Bukan pakai ain, kalau ain imamah nanti ini yang di kepala itu. Imamah. Dikenal dia seorang imam. Nah, definisi tentang al-imamah ada di sini, Itu taqaddumu syakhsin 'alan nas 'ala nahwin yattabi'unahu wa yaqtaduna bihi. Yaitu mengutamakan seseorang atas manusia yang lain. Imamah itu mengutamakan seseorang atas manusia yang lain. Dikarenakan dia orang yang diikuti dan dikarenakan dia orang yang dijadikan qudwah, contoh. Qudwah itu contoh. Yattabi'unahu, yang dikarenakan dia diikuti, wa yaqtaduna bihi, dan dikarenakan dia orang yang dijadikan qudwah, contoh yang baik. Imamah maksudnya mengutamakan seseorang atas manusia yang lain. Demikian pula karena dia memiliki ilmu, memiliki agama, atau yang semisalnya. Wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dan dikenal dengan pengaruhnya yang besar di dalam agama. Punya pengaruh yang besar di dalam agama. Jasa yang besar di dalam agama. Dikenal. Misalnya dalam memberantas bid'ah, mengajak manusia kepada sunnah.
Sangat semangat dia dalam perkara itu. Dikenal oleh manusia. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf. Dan manusia talaqqan nas, bertalaki, mengambil ilmu. Ya, manusia mengambil kalam mereka. Ya, manusia mengambil kalam mereka. Khalafan an salaf, sebagai ucapan khalaf. Artinya orang-orang yang datang belakangan. Khalafan an salaf, sebagai ucapan khalaf yang datang belakangan daripada ucapan salaf. Jadi orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka itu orang yang belakangan, datang belakangan, seperti kita ini. Khalaf. Ya. Allah katakan dalam surat Maryam itu apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabu'us syahwat. Maka akan muncul nanti setelah mereka khalfun, sebuah golongan yang datang belakangan, khalaf. Adha'us shalah wattabu'us syahwat. Yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Khalfun, sebuah khalaf. Ansalah daripada orang-orang terdahulu, salaf. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Kita katakan salaf kurang tepat ya. Kita katakan saya ini salaf. Tapi kalau kita katakan ana salafi, nisbat kepada salaf boleh. Nisbat kepada salaf, bukan salaf aja. Atau di sisi lain manhaj salaf boleh. Saya di atas manhaj salaf. Bukan pakai salaf aja, karena kita kan bukan salaf, bukan pendahulu. Tapi menyebut dengan salafi, nisbat kepada salaf, karena di situ kan ada ya nisbah. Boleh. Ana salafi, boleh. Jadi nggak cukup dengan salaf aja. Karena salaf itu tabi'in, ya tabi'ut tabi'in, sahabat dan imam-imam setelahnya. Dan ini khalaf. Makanya Imam Ibnu Rajab mengarang sebuah kitab yang berjudul Fadlus Salaf Anil Khalaf. Keutamaan salaf daripada khalaf. Ya. Kemudian manusia mengambil ucapan mereka sebagai ucapan khalaf daripada salaf. Duna man rumiya bi bid'atin. Tidak sebagaimana mereka yang rumiya, divonis dengan kebid'ahan. Sudah divonis dengan kebid'ahan, pelaku bid'ah. Ya, tidak seperti mereka, atau sebagaimana mereka yang sudah divonis dengan kebid'ahan. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin. Atau mereka sudah dikenal dengan lakab yang tidak diridhoi dalam agama. Artinya mereka ada lakab-lakab yang mana lakab tersebut memang tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Ada lakab yang diridhoi, seperti apa lakab yang diridhoi? Ya, Ahlus Sunnah, Salaf. Kemudian apa lagi? Taifah Mansurah misalnya. Kemudian ada lakab-lakab yang memang tidak diridhoi. Seperti apa? Mithlu al-Khawarij. Seperti Khawarij, war Rawafid dan Rafidhah. Wal Qadariyah dan Qadariyah, wal Murji'ah wal Jabariyah, wal Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Karamiyah, wa nahwiha ula, atau yang semisalnya dari mereka. Kemudian paragraf selanjutnya, faqad ihtaraza hadzal imam. Faqad ihtaraza hadzal imam. Maka sungguh ihtaraza ini bisa diartikan memperingatkan, memberi peringatan. Hadzal imam, oleh imam ini. Al-imamu di sini sebagai apa ini? Siapa yang tahu? Kita akan dah belajar. Apa? Iya, benar. Masya Allah ya. Ini sudah di luar Dusulullah nih. Sudah tahu kedudukannya. Dan imam ini yaitu Imam As-Safari ini telah memperingatkan
Faqayyada as-salafa alladhi yuqtada bihi. Maka beliau mengkaitkan kata salaf itu alladhi yuqtada bihi, yang seseorang itu diikuti. Bi an yakuna mimman syuhida lahu bil imamah. Yaitu berupa seseorang yang dia dikenal dengan keilmuan, imaman. Ya. Seorang yang disaksikan dengan keilmuan. Walam yurma bibid'atin. Ya, dan mereka tidak divonis dengan kebid'ahan. Dan mereka tidak divonis dengan kebid'ahan. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi, dan tidak setiap salaf itu diikuti. Ya. Dia memang berada di zaman salaf, namun tidak bisa diikuti. Ya, karena pemahaman perkataannya tidak sesuai dengan ya Al-Quran dan Sunnah. Wa innama takunul qudwatu wal uswah bi ulaika salaf al-akhyar min ashabi Rasulillah SAW. Akan tetapi qudwah dan uswah, contoh yang baik, bi ulaika salaf al-akhyar, terhadap ya salaf yang terbaik tersebut. Akan tetapi qudwah dan uswah itulah terhadap mereka para salaf yang terbaik min ashabi Rasulillah SAW, yaitu dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Itulah qudwahnya. Ya. Wa immatut tabi'in, dan para imam dari kalangan tabi'in, itulah qudwahnya dan uswah. Wa tabi'uhum wa tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Alladzina syuhida lahum bil khairiyah, yang mana mereka itu disaksikan dengan kebaikan. Ya. Yang mereka disaksikan dengan kebaikan, dikenal dengan kebaikan. Walladzina urifa tamassukuhum bis sunnati wal imamati fiha. Dan mereka-mereka yang dikenal akan berpegang teguh mereka, tamassukuhum, berpegang teguhnya mereka, bis sunnah, dengan sunnah, wal imamah fiha, dan keimaman di dalamnya. Yang mereka dikenal dengan berpegang teguh mereka terhadap sunnah. Kemudian wajtinabil bid'ati, dan menjauhi bid'ah. Berpegang teguh terhadap sunnah dan menjauhi bid'ah. Wat tahdhiri minha, dan memperingatkan manusia daripada bid'ah. Tidak hanya berpegang teguh terhadap sunnah, akan tetapi menjauhi bid'ah dan memperingatkan manusia daripada bid'ah. Jadi minha itu kembali ke bid'ah, bukan ke sunnah. Bukan mentahdir sunnah, bukan. Mentahdir bid'ah. Ya. Tahdir ini secara bahasa apa? Memperingatkan. Sebagian orang yang alergi dengan tahdir, mereka memaknai tahdir ini seakan-akan mencela, padahal bukan mencela. Kita tahdir berarti kita cela, padahal nggak ada kalimat mencela di situ. Ya kan? Tapi karena alergi, tidak suka, sudah dikatakan mencela. Padahal hanya memperingatkan. Cuma kita katakan apa? Hati-hati. Ya. Kemudian dikatakan mencela. Dan memperingatkan daripada bid'ah. Wa qad amaranallahu bittiba'i sabili ashabi Rasulullah SAW. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, amarana, memerintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bittiba'i, untuk mengikuti sabili, jalan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jalan sahabat-sahabat Nabi SAW. Waqtifai atharihim, dan mengikuti asar mereka. Dan mengikuti asar mereka. Wasuluki manhajihim, dan menempuh manhaj mereka.
Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan sahabat dan mengikuti asar dan menempuh manhaj atau metode pemahaman mereka. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jal telah mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilaik, dan ikutilah jalan sabil man mereka anaba ilayya, yang senantiasa kembali. Anaba, ya, anaba ini sinonim daripada taubat, namun lebih tinggi kedudukannya daripada taubat, ya. Nah, para sahabat ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surah Luqman, sebagai orang yang anab, senantiasa kembali. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang dia telah melakukan zina. Dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Nabi SAW supaya direjam. Ya, direjam. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, anab. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim, qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, wa kullu minas sahabati munibun ilallah, dan seluruh daripada sahabat itu mereka senantiasa munib ilallah, kembali kepada Allah. Ya, semua sahabat itu kembali kepada Allah. Ya, man anaba ilayya, siapapun yang kembali, yang anab itu maksudnya siapa? Sahabat. Maka ketika ditanya mana dalil tentang wajibnya mengikuti sahabat, maka ini dalilnya, wattabi' sabila man anaba ilayya, fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalan sahabat. Ya, wa aqwalihi, dalam ucapannya, wa i'tiqadatihi, dalam keyakinan, min akbari sabilihi, daripada sebesar-besar jalannya. Ya. Nah. Sudah ya? Sudah? Sudah dulu ya? Sudah dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa quda'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.